Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sartika. Saya sedang mengikuti program profesi guru di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya, Tangerang. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. Sudah? Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita mau berdoa. Oke, Petriano, please turn off the light. Ayo, kita mau berdoa. Kira-kira siapa ya yang pagi ini memimpin doa? Saya persilakan Bu Petriano memimpin doa di sini. Udah? Ayo semuanya bersikap anjali. Udah? Kita sama-sama baca Ubana Makaran Namo Tassa 3 kali beserta artinya ya. Silakan Petriano. Namo Tassa Bhagavata Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hormat pada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah, sempurna, sejati. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih kepada Petriano. Silakan duduk kembali. Oke, untuk yang lainnya kita mau meditasi. Silakan dibuka kacamatanya. Duduk dengan rileks. Selesai. Sudah? Nah, dengarkan anak-anak semuanya. Pada hari ini kita mau melanjutkan pelajaran kita. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Ada yang masih ingat? Iya, kita mau belajar tentang puja bakti. Nah, puja bakti. Di sini adapun kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghargai sejarah puja, tempat-tempat suci, dan dharma yatra. Kemudian ada menghayati perilaku peduli terhadap sejarah puja, tempat-tempat suci, dan dharma yatra. Memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat-tempat suci, dan dharma yatra. Serta menyaji dalam ranah abstrak sejarah puja, tempat-tempat suci, dan dharma yatra. Nah, artinya anak-anak semuanya kita akan belajar tentang apa itu puja bakti, kemudian kita akan belajar apa itu tempat-tempat suci, kemudian dan selanjutnya ada itu dharma yatra. Oke, kita bahas satu persatu. Hidupin lampunya Petriano. Nah, puja. Kira-kira itu puja bakti? Puja itu apa? Iya, puja itu artinya menghormat. Kira-kira menurut kalian, kita itu menghormat kepada siapa ya? Apakah hanya kepada Buddha saja? Tidak. Lalu kepada? Iya, kita menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangga ya.
Nah, nih perhatikan. Umat Buddha melakukan puja bakti sebagai ungkapan rasa terima kasih. Dan Buddha telah membuat kita, ya, membuat hidup mereka itu lebih baik dan bahagia. Di sini ada pun ya jenis-jenis dari puja. Nih, jenis-jenis puja ada 2, ya. Yang pertama adalah Amisa puja. Anak-anak Mis ada yang tahu apa itu Amisa puja? Coba raise hand yuk. Apa itu Amisa puja? Puja bakti yang menggunakan materi seperti air, lilin, atau enggak bunga untuk kayak kasih bentuk hormat kita kepada Triratna. Oke, ayo berikan applause untuk Viola. Nah, benar ya. Amisa puja itu bisa dibilang ya bentuknya seperti materi. Biasanya itu berupa lilin, berupa bunga, buah. Nah, ini yang namanya Amisa puja. Amisa puja ini dipersembahkan bagaimana, Miss? Nih, dengan cara penuh penyadaran dan perasaan bahagia. Dan asal-usul dari Amisa puja ini berawal dari Yang Mulia Biku Ananda. Ya. Kemudian yang kedua, pati-pati puja. Anak-anak ini sudah pernah dengar apa itu pati-pati puja? Sudah. Apa itu pati-pati puja? Ada yang tahu? Coba raise hand. Oke, ada Hewit. Nah, menurut Hewit apa sih itu pati-pati puja? Pati-pati puja itu adalah seperti kita mempraktekkan atau mempelajari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Buddha seperti Dhamma. Oke, beri tepuk tangan untuk Hewit. Nah, benar ya, pati-pati puja adalah memuja dengan cara belajar dan praktek. Contoh dari pati-pati puja apa? Ada yang tahu pati-pati puja? Contohnya? Nih, tadi katanya praktek, berarti bagaimana kita mempraktekkan Dhamma? Dari mana kita belajar Dhamma? Coba yuk, raise hand. Mendengarkan Dharma, kayak mendengarkan biku-biku membabarkan Dharma. Oke, nah selain dari para biku sangga, dari siapa lagi Delin? Mungkin ya, kita bisa dengan menjalankan sila, terus bermeditasi, mendengarkan ceramah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan di wihara. Oke, yuk tepuk tangan. Nah, benar ya, pati-pati puja itu, ini adalah bentuk praktek. Contohnya kita belajar Dhamma, ya kan? Belajar Dhamma itu dari mana, Miss? Dari buku bisa, ya kan? Buku pelajaran kalian. Kemudian bisa dari wihara secara langsung, ya kan? Nah, kemudian bisa langsung contohnya seperti Delin tadi katakan, ya kan? Meditasi. Itu salah satu dari pati-pati puja. Dan selanjutnya, nih, tempat puja bakti. Nah, menurut anak-anak Miss, tempat puja bakti kita di mana aja ya? Ayo. Dari mana, Kevin? Di rumah, di wihara. Di rumah dan di wihara. Oke, tepuk tangan untuk Kevin. Nah, selain di rumah dan di wihara, di mana lagi kita bisa melakukan tempat puja bakti? Di mana nih kok? Di mana ini? Di Candi Borobudur. Iya, di Candi Borobudur. Oke, yang tepuk tangan. Nah, ini ya, menurut anak-anak Miss di sini ada tempat-tempat puja bakti. Yang pertama, ya kan, bisa di Cetia. Nah,
Di Cetia sendiri, ya ini rupang Budanya sangat simple, ya kan? Sangat sederhana, sama seperti di rumah kita. Nah, anak-anak Miss, kalian punya nggak rupang Buddha seperti ini? Punya altar nggak di rumah? Ada, ya kan? Nah, biasanya altarnya seperti ini kan. Kemudian yang kedua ada namanya wihara. Wihara itu tempatnya lebih sedikit luas daripada cetia. Ingat ya, kalau cetia dia biasanya tuh bangunannya sangat simpel seperti rumah rumah kita. Nah, itu biasanya bertingkat gitu ya. Biasanya altarnya sederhana. Kemudian kalau wihara di sini biasanya ada kutinya. Tahu kuti? Iya, apa itu kuti? Iya, salah. Ayo, apa itu kuti? Tunggu. Apa? Apa itu kuti? Tempat di mana biku tinggal itu kayak misalnya ada di wihara itu ada kutinya untuk tempat di mana biku tinggal saat musim hujan. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi kuti itu adalah tempat untuk tinggal para biku sangga atau para sangga ya, bukan untuk tempat ibadah. Salah, tempat ibadah itu namanya bakti sala atau damasala. Nah, jadi artinya di wihara itu anak-anak Miss, itu biasanya ada kayak satu ruangan gitu kan, disekat-sekat gitu. Nah, ruang berdoa kita ini namanya damasala atau bakti sala. Kemudian tempat puja bakti kita ini ada yang namanya Candi Borobudur. Siapa yang pernah pergi ke Candi Borobudur? Oke, cuman 2 orang. Oke, nah nih perhatikan. Candi Borobudur merupakan tempat bangunan ya yang bebatuan dan biasanya di sini untuk kita melakukan puja bakti. Contohnya ya kan pada saat hari Waisak, pada saat perayaan apa lagi? Iya, Maga Puja. Nah, di sini Katina biasanya jarang ya kan? Nah, ini dia. Kemudian ada kita kenal dengan sarana puja bakti. Yang pertama altar. Apa itu altar? Tahu altar? Tahu apa itu altar? Coba raise hand yuk. Ada yang tahu altar? Oke, Jessica yuk. Menurut Jessica, Miss mau denger nih dari versi Jessica. Apa itu altar? Mungkin kayak benda-benda yang dipersembahkan. Apa? Benda-benda yang dipersembahkan. Benda-benda yang dipersembahkan. Jawabannya kurang tepat. Oke, ada lagi? Oh, Niko. Menurut Niko, apa itu altar? Suatu rupang yang dipersembahkan oleh umat Buddha. Kayak rupangnya replika bahwa saat suatu orang yang mencapai pencerahan sempurna dan disembayangkan. Jadi untuk agama Buddha mereka membuat rupang untuk menghormati kebaikan yang telah suatu bodhisatwa yang telah mencapai pencerahan. Ya. Oke. Nah, ini ya, perhatikan ini adalah altar. Altar itu adalah bisa kita bilang seperti meja sembayang, ya kan? Di rumah kalian ada nggak meja sembayang seperti ini? Ada, ya kan? Nah, kemudian apa aja sih sarana puja kita selain altar, Miss? Nih, yang kedua ada citra Buddha. Tadi sudah dikatakan oleh Niko, ya kan? Nih, citra Buddha. Citra Buddha itu adalah bisa dibilang rupang Buddha atau gambar Buddha. Nah, lukisan Buddha ini yang disebut dengan citra Buddha. Biasanya untuk dijadikan. Nah, nih perhatikan ya di sini ada tata cara untuk namaskara ya kan?
Nah, untuk yang perempuan biasanya nih. Nah, kalau ini dari Theravada ya, kakinya bertumpu yang perempuan. Nah, ini aliran dari Mahayana, biasanya dari ke atas dulu. Kalau ini adalah dari Tantrayana, ya. Nah, oke. Nah, perhatikan untuk kaki. Nah, ini adalah nama setara dari Tantrayana ya, yang panjang dia. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai puja bakti. Tugas kalian adalah Miss mau kerjakan evaluasi di bab ke-5 ya, di bagian A dan B. Udah? Any question so far, student? No. Ini nomor itu. Jadi jawabannya A. Udah biarin. ACOI. Baru ACOI. Janganlah. Sebagai kesimpulan, puja bakti itu adalah sikap menghormat. Nah, sesuai dengan ajaran Sang Buddha sekarang, puja bakti ya bisa kita lakukan di mana saja, baik di rumah, di setia ataupun di wihara. Oke? Oh, tadi kita buka dengan Pubana Makara kan? Yang Namo Tassa kan? Kita tutup dengan Namo Tassa lagi. Oke, yuk silakan Petriano. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, demikian yang disampaikan. Silakan duduk Petriano.